Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Muhammad yang ba'du. Kita awali kelas kita kali ini dengan sama-sama melafazkan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Eh, baik, rekan-rekan sekalian, kita review sedikit mengenai materi sebelumnya. Jadi di dalam Al-Quran ada 3 jenis kata. Pertama adalah ism, kemudian fi'il, kemudian ada harf. Ya. Nah, ini kemarin sudah kita jabarkan sedikit ya. Misalnya harf itu kata yang tidak memiliki makna kecuali ada kata setelahnya, gitu ya. Nah, kalau ada setelahnya baru memiliki makna. Contohnya ba, gitu ya, memiliki makna ketika ada isim setelahnya, misalkan bihi atau billahi atau bismi dan seterusnya. Fiil ya, yang membedakan dengan kata kerja adalah kalau fiil kata kerja yang terikat dengan waktu dan juga pelaku, gitu ya. Ini keywordnya ya, waktu dan pelaku. Kemudian isim ya, selain daripada harf dan isim ya, jumlahnya ada banyak ya. Contohnya kata sifat, nama-nama orang, nama benda dan seterusnya. Nah, kita masuk ke eh, empat propertinya, 4 properti dari isim ya. SBGT ya, status ya. B-nya itu bilangan, Y-nya gender, dan juga tipe. Nah, kita fokus utama kita baru di bagian status ya. Pertama dari sisi bentuknya. Nah, ini ada 3 RNJ ya. R itu rofa, ya ini pelaku, ya. Kemudian N itu adalah nasab, keterangan, J itu adalah gender. Cirinya apa? Cirinya kalau untuk yang bilangannya tunggal atau mufrad, rofa itu U, nasab itu A, jar itu I, atau un ya, U atau un, A atau an, I atau in gitu. Nah, kemudian ciri dualnya, kalau rofa itu ani, kalau nasab sama jar aini. Kalau bentuk jamaknya, nah bentuk jamaknya una, bentuk nasab dan jarnya aini. Nah, ini akhiran ya. Kalau ini akhiran kombinasinya, ya bisa kita lihat. Nah, seperti di bahasan sebelumnya mengenai tabel muslimun ya. Nah, tabel muslimun ya. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Nah, di sini eh, akhiran yang bisa kita lihat ya. Pertama un, an, in, kemudian ani, aini, una, ina, ina. Nah, sehingga kalau kita mengganti jenis isim yang muzakkar, jadi kita masukkan ke tabel muslimun, maka tinggal dihafalkan atau diganti di bagian belakangnya saja. Misalkan contohnya adalah munafikun ya, munafikun, munafikon, munafikin, munafiqani, munafiqaini, munafiqaini, munafiquna, munafiqina, munafiqina. Kita lanjut ya, coba satu persatu. Dari Mas Krisno silakan mustaghfirun. Dibacakan dari seperti tabel muslimun. Mustaghfirun, mustaghfiran, mustaghfirin, mustaghfirane, mustaghfiraine, mustaghfiraine, mustaghfiruna, mustaghfirina, mustaghfirina. Sahih. Ya, lanjut Mas Rifki kafirun. Kafirun, kafiron,
kafirin, kafiru, kafironi, kafiroini, kafiroini, kafiruna, kafirina, kafirina. Ya, sahih. Lanjut, Mas Isnain nasihun. Apa Ustaz? Saya belum hafal ininya. Oh ya, silakan. Iya, Ah, sambil menyimak dulu ya. iya. Mas Yusuf, nasihun. Nasihun, nasihon, nasihin, nasihani, nasihaini, nasihaini, nasihuna, nasihina, nasihina. Oke, Allah. Kita balik sedikit ya. Kita kasih kesempatan untuk Mas Isnain untuk menghafalkan muslimun, musliman, muslimin ya. Jadi yang perlu dihafal belakangnya ya. Pertama untuk dual, cara menghafalnya ke bawah. Baris pertama ke bawah, baris kedua ke bawah, baris ketiga ke bawah. Nah, jadi an in ya, muslimun, musliman, muslimin. Kemudian pola yang kedua ani ya, belakangnya ini ada tambahan alif ya, dipanjangkan ani, nah, muslimani. Kemudian di sini aini, muslimaini, muslimaini. Kemudian belakangnya tambahin una, ina, ina. Muslimuna, muslimina, muslimina. Ya, kita hafalkan sebentar ya. Kasih waktu Mas Isnain untuk menghafalkan 2 menit. Tabel muslimun ya. Polanya, insya Allah nanti kalau polanya udah dihafalkan, diganti kata yang lain, insya Allah lebih mudah. Coba Ustaz. Insya Allah boleh. Silakan Mas Isnain. Yang muslimun saja dulu. Yang tabel Oh, muslim. muslimun. Hmm. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Oke, kita ganti katanya menjadi kadzibun. Kadzibun, kadziban, kadzibin, kadzibani, Oke, kadzibaini, kadzibaini, kadzibuna, kadzibina, kadzibina. sahih. Ya, satu lagi dari dari Mas Krisno Rozikun. Rozikun, rozikon, rozikin, rozikoini, Eh, Rozi. rozikoni, Ya, rozikoini, rozikoini, rozikuna, rozikina, rozikina. oke, Alhamdulillah. Mumtaz. Dari Mas Rifki, Mukimun. Mukimun, mukiman, mukimin, mukimani, mukimaini, mukimaini, mukimuna, mukimina, mukimina. Sahih, Alhamdulillah. Lanjut, Mas Yusuf, Munzidun. Munzilun, munzilan, munzilin, munzilani, munzilaini, munzilaini, munziluna, munzilina, munzilina. Sahih. Lanjut, Mas Isnain, Solihun. Solihun, solihan, solihin, solihani, solihaini, solihaini, solihuna, solihina, solihina. Ya, Alhamdulillah. Mumtaz. Nah, jadi itu untuk perubahan di tabel Muslimun. Nah, sekarang kita latihan. Saya kirimkan linknya ke grup WA ya. Kita kerjakan dari Keyform.
Ya, saya kirim ke grup WA. Apakah bisa terbuka? Bisa. Nah, RNJ itu, R itu rofa, N itu nasab, J itu jar, kemudian 1, 2, 3 itu bilangannya. Nah, jadi ada mungkin yang jawabannya 2, kemungkinannya silakan dicentang dua-duanya. Misalkan mukminina ya, itu kan bisa nasab, bisa jar. Nah, maka centang dua-duanya. Kemudian dipilih bilangannya berapa gitu ya. Oke, 1 menit lagi. Kita bahas bersama.
Eh, kita bahas bersama dulu, nanti baru satu persatu yang latihan keduanya. Al-amiluna, al-amiluna. Nah, keywordnya adalah perhatikan akhirannya ya, una atau ina gitu ya. Kemudian ani atau aini. Nah, maka keyword pertama adalah ini. Selainnya berarti masuknya ke tunggal begitu ya. Al-amiluna, una berarti bentuknya adalah rofa tiga ya. Kemudian yatimani, ani ya. Berarti masuknya rofa bentuk yang dua, bilangannya dua. Naiman, nah, bukan una, bukan ina belakangnya, bukan ani, bukan aini, maka yatiman an ya. An adalah nasab satu, jalisin, jalisan, jalisan, jalisin. Nah, jalisin, jar, tunggal bilangannya. Banuna, una, nah maka adalah rofa, statusnya rofa, bilangannya tiga. Zolimina, zolimuna, zolimina, zolimina. Nah, bisa nasab atau jar, bilangannya adalah tiga gitu ya. Kemudian maknunun, ya. Maknunun pun ya. Ini adalah bentuk rofa, ya. Kemudian tunggal, naini, naini, nah, aini, nah maka nasab atau jar tiga dual. Muhdorina, ina, nasab atau jar, kemudian bilangannya adalah dual, tiga ya. Maaf. Kemudian bahroni, ani ya, rofa, bilangannya adalah dual. Kok beda ya dengan soalnya? Iya, beda, beda sedikit. Beda ya. Saya sharing di sini aja. Bentar. Eh, Matikan dulu yang di sini. Screen yang di sini. Oke, yang pertama mukminina ya, ina. Nah, maka itu adalah ciri dari nasab jar bilangannya tiga ya. Kemudian kita baini, aini ya, nasab jar, kemudian bilangannya dua. Kemudian naiman an ya, berarti nasab bilangannya satu, jarisin in, ya, berarti jar satu, muqarrabina ina ya, berarti nasab jar bilangannya tiga. Al-baladu u berarti rofa tunggal, al-ardi i tunggal, kemudian yatimani ani ya rofa ketika dual, kemudian banuna, banuna ya, rofa una ya, rofa tiga, terakhir adalah kafiruna una rofa tiga. Nah begitu. Ada yang benar semua? Yang Ada. salah ya di mana nih? Di nomor apa yang salah ya? Benar semua, Mas Rifki benar semua. Iya, 20. Alhamdulillah. Mas Krisno 14. 14. Oke. Mas Yusuf benar semua. Iya, tak enggak. Alhamdulillah. Mas Isnen. 19 Ustaz. Oh, Satunya nggak sulit. oh iya ya siap. Oke, kita masuk ke soal tipe kedua. Nanti kita kerjakan satu persatu. Kita bahas satu persatu. Saya kirim ke WA.
Silakan. Formatnya sama, tipenya. Kita kerjakan mungkin waktunya 3 menit ya. Oke, kita bahas satu persatu dari Mas Krisno. Hukmi apa? Mas Krisno. Hukmi itu statusnya apa? Bilangannya berapa? Nih, jar 1. Oke, Sohejar 1. Adina, silakan Mas Rifki. Nah ini bingung. Eh, mungkin nasab tunggal. Nasab tunggal, sahih betul. Nah, Oh hati-hati iya. ya, sering terkacau di sini ina. Ini masuknya kategori ina gitu ya belakangnya. Tapi kalau ina itu adalah kombinasi begitu ya. Kalau ini emang aslinya. Kalau kombinasi Oh itu iya. kalau dihilangkan masih bisa bunyi gitu ya. Misalkan muslimina. Nah, ina dihilangkan masih bisa muslim gitu ya. Tapi kalau ini dihilangkan ina cuman ada dal doang. Nah, jadi ini emang akar katanya ad-dina itu tulisannya seperti ini. Jadi yang dilihat adalah ketika bentuk tunggalnya A gitu ya. Nah, ini nasab tunggal. Sahih. Betul. Lanjut abdani. Silakan Mas Yusuf. Rofa 2. Rofa dual ya ani ya. Oke. Lanjut Mas Isnen. Mayyituna. Rofa jamak Ustaz. Oke, rofa jamak. Lanjut. Khalqan Mas Krisno. Kolkon nasab 1. Oke, sahih. Lanjut.
Mas Rifki, al-alamina. Nasab jar 3. Oke, nasab jar 3. Allahi, silakan Mas Yusuf. Jar 1. Oke, jar 1. Rojulaini, silakan Mas Isnain. Nasab jar 2. Oke, nasab jar 2. Kemudian ja'iluna, silakan Mas Krisno. Iluna rofa 3. Oke, terakhir al-insana, silakan Mas Rifki. Eh, Kemit, masih kemit, Mas. Mohon maaf. Al-insana itu 1 Hmm? nasab. Oke, alhamdulillah. Satu nasab ya, sahih. Nasab 1. Oke. Kemudian kita masuk ke bentuk yang selanjutnya ya, dari tabel yang berlawanan. Share screen lagi. Nah, tadi adalah tentang laki-laki ya, atau tabel muslimun. Nah, sekarang kita beranjak sedikit tentang tabel muslimatun. Nah, perbedaan mendasar dari tabel muslimatun dengan tabel muslimun adalah cirinya gitu ya. Kalau ciri tabel muslimatun atau ciri tabel muannas ya, untuk yang perempuan adalah untuk tunggalnya ditambahkan tak marbutoh. Nah, ini tadi muslimun, musliman, muslimin. Nah, ini berubah menjadi muslimatun, muslimatan, muslimatin. Nah, mirip polanya, cuman ketambahan tak marbutoh. Nah, kalau yang bentuk dualnya ketambahan tak. Tadi muslimani, ini ditambahin tak. Muslimatani, nah, kemudian muslimah ini menjadi muslimataini, muslimataini. Nah, nah, hanya nanti yang bentuk jamaknya agak sedikit berbeda. Nah, kalau yang tunggal dan dual, untuk tabel muslimun bunyinya una, ina, ina. Kalau ini bunyinya atun, atin, atin. Jadi bacanya muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, boleh dituliskan dulu sambil dihafalkan. Nanti kita hafalkan bersama-sama. Sama pola ngafalnya dari baris pertama ke bawah, kedua ke bawah, ketiga ke bawah.
Oke, 1 menit lagi kita hafalkan ya. Yuk, satu persatu, silakan dari Mas Krisno. Abal Muslimatun. Muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimah, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, sahih. Mas Rifki, silakan. Muslimatun, muslimatan, muslimatin. Muslimatani, muslimataini, muslimataini. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, alhamdulillah. Silakan Mas Yusuf selanjutnya. Mus muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, alhamdulillah. Mas Ismail, silakan. Muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, alhamdulillah. Mas Falas, terakhir. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatun, muslimatin, muslimat, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Ya, alhamdulillah. Sahih. Sekarang katanya kita ganti ya. Seakan jadi munafiqatun. Munafiqatun, munafiqatan, munafiqatin. Munafiqatani, munafiqataini, munafiqataini. Munafiqatun, munafiqatin, munafiqatin. Silakan. Dari Mas eh, dari Mas Krisno, silakan. Fasiqatun. Fasikotun, fasikotan, fasikotin, fasikotain, fasikotan, fasikotani, Mhm. fasikotaini, fasikotaini, fasikotun, fasikotin, fasikotin. Sahih. Mukramatun. Silakan Mas Rifki. Mukromatun, mukromatan, mukromatin. Mukromatani, mukromataini, mukromatini. Mukromatun, mukromatin, mukromatin. Sahih. Alhamdulillah. Kharijatun. Silakan Mas Yusuf. Khorijatun, khorijatan, khorijatin, khorijatani, khorijataini, khorijataini, khorijatun, khorijatin, khorijatin. Ya, sahih. Alhamdulillah. Qari'atun. Silakan Mas Isnain. Masih di mute. Qari'atun, qari'atan, qari'atin, qari'atani, qari'ataini, qari'ataini, qari'atun, qari'at, qari'at, qari'atani, Benar, qari'ata, dari Qari'atun. qari'atun, qari'atin, qari'atin. Ya, Alhamdulillah. Oke. Solihatun. Silakan Mas Falah. Masih ya. Sholihatun,
solihatan, solihatin, solihatani, solihataini, solihataini, solihatun, solihatin, solihatin. Ya, sahih. Mas Fajrul sudah bisa langsung mengikuti? Baru saya konten. Ya. Nyimak katanya Tat. Ya, Om Nyimak dulu Nyimak ya. dan Oke. Oh ya, siap, siap, siap. Syafakallah. Satu lagi, silakan Mas Krisno, kafiratun. kafirotun, kafirotan, kafirotin, kafirotan, Ya. kafirot, kafirotani, kafirotaini, kafirotaini, kafirotun, kafirotin, kafirotin. Sahih. Silakan Mas Rifki, qailatun. Qailatun, qailatan, qailatin, qailatani, qailataini, qailataini, qailatan, qailatin, qailatun, Ya, sahih. qailatin, qailatin. Ya, alhamdulillah. Munzilatun. Silakan Mas Yusuf. Munzilatun, munzilatan, munzilatin, munzilatani, munzilataini, munzilataini, munzilatun, munzilatin, munzilatin. Sahih. Lanjut. Ya, sama. Muallimatun. Silakan Mas Isnain. Muallimatun, muallimatan, muallimatin, muallimatani, muallimataini, muallimataini, muallimatun, muallimatin, muallimatin. Sahih. Alhamdulillah. Terakhir, sekolah naimatun. Na'imatun, na'imatan, na'imatin, na'imatani, na'imataini, na'imataini, na'imatun, na'imatin, na'imatin. Oke, alhamdulillah. Sahih. Oke, perbedaan dasarnya adalah kalau di bentuk tunggalnya ada tambahan tak marbuto, sedangkan untuk tunggal dan jamaknya ada ketambahan huruf tak begitu ya. Nah, kita bedah sekarang menebak status bilangan, kemudian mengubah dalam bilangan lainnya. Menebak status saja ya. Mundironi ya. Sekarang ini cirinya adalah ani ya. K ini adalah bilangan rofa dual gitu ya. Dan laki-laki ya. Nah, ya, silakan dari Mas Krisno Rosulaini. Rosulaini, ini berarti dua, Hmm, nasab jar, Oke, laki-laki apa perempuan? laki-laki, laki-laki. Oke, Koribatani. Silakan Mas Rifki. Dua, Oke, eh, rofa, oke. terus laki-laki, Laki-laki apa perempuan? laki-laki mudzakkar. Eh, tak marbutoh. Iya, muannas. Wanas ya, Koribatani. Iya. Ini bentuk perempuan. Oke, Safinati. Silakan Mas Yusuf. Mas Safinati. Asal. Terus bentar. Jar. Jar, boleh diulang lagi Mas? Tadi Oh ya, terputus. jar. Jar. Jar tunggal perempuan. Oke, saya jar tunggal perempuan. Lanjut, Nadiruna, Mas Isnain. Rofa, Hmm, jamak, Oke, laki-laki. oke, saya Una ya. Selanjutnya, Mas Falah, Sayyaratun. Sayyaratun. Masih kemit, mohon maaf. Statusnya rofa.
Rofa bilangannya Jamak. Iya, jamak. jamak. Laki-laki apa perempuan? Muannats muzakkar? Perempuan. Perempuan ya. Mm-mm. Sahiatun ya. Oke. Selanjutnya Mas Krisno, Basyarun. Basyarun. Eh, pertama, tunggal, Ya, rofa, oke. laki-laki. Oke. Ke ilata ini, silakan Mas Rifki. Dua Mm-mm, perempuan mm-mm. nasab jar. Oke, ta ini ya untuk nasab jar. Munzilatin, silakan Mas Yusuf. Perempuan Mm-mm. tiga atau jamak. Terus Oke, nasab atau jar. oke, sorry, atin ya. Kemudian akrobuna, silakan Mas Isnain. Rofa, jamak, Oke, mm-mm. laki-laki. Oke, sorry. Khalidina, Mas Falah. Masih kemute, mohon maaf. Laki-laki, Mm-mm. terus jamak, Jamak, statusnya. dan jar atau nasab. Ya, Nasab nasab atau jar. atau jar. Sahih. Nah, hizbaini, ini ya, nasab atau jar, dual, laki-laki. Oke, sekarang kita masuk ke soal Diki Form. Soalnya mirip seperti tadi, cuman ketambahan gender ya. Saya kirimkan. Oke, monggo silakan ketambahan satu kolom ya, gender yang menebak gendernya. Jadi sama una ina untuk yang laki-laki una ina ani aini, kalau perempuan tani taini atun atin gitu ya, cara menebak belakangnya. Oke, monggo silakan.
Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kita bahas dulu. Nanti satu persatu ya, ini bersama-sama dulu. Miryatin ya. Ini tidak ada kombinasi ya. Bukan atun adib, bukan tani tani ya, langsung tin ya. Berarti ini jar satu perempuan. Kemudian sodiqotun. Polanya apa? Atun. Tun adalah rofa. Kemudian bentuknya jamak. Kemudian ada perempuan ya, karena pakai tak. Kemudian wajhani, ani ya, rofa, dual, laki-laki. Pakai tak berarti laki-laki. Nah ini pakai tak, pakai perempuan, mudarisatani ya. Sama seperti wijihani, cuman ada taknya. Rofa, dua perempuan. Nabi Yina, Ina ya, tidak pakai tak. Ina, nasab atau jar untuk bilangan jamak gitu ya. Nikmataini ya. Nikmatani, nikmataini nasab atau jar untuk bilangan dua perempuan. Kemudian mukminani, ani ya. Mukminani adalah bentuk rofa dual laki-laki. Kemudian fiatin jar satu pakai ta marbutoh maka perempuan. Kemudian nasirotin atin ya. Atin ini atun atin ya. Nasab atau jar bilangannya jamak perempuan. Akhir rahmatani rahmatani ya. Tani taini rofa dua perempuan. Oke, alhamdulillah ini soal pertama. Nah, soal versi kedua nanti kita bahas satu persatu. Saya kirimkan linknya. Nah, silakan. Ini link kedua. Soalnya mirip tipenya. Jadi kita bahas satu persatu. Insya Allah. Waktu pengerjaannya 4 menit ya mungkin ya. Baik.
Oke, sudah selesai semua. Oke, kita bahas satu persatu. Baitun, silakan dari Mas Krisno. Zaitun. Rofa Oke, 1. Laki-laki ya. Karena saja perempuan salah. laki-laki. Ya, betul. Ini laki-laki. Bilangannya tunggal, dua, jamak, 1. Tunggal. tunggal. Oke, sahih ya. Ini baitun ya, tidak bukan tak marbuto. Jadi masih laki-laki. Da'iyatan, silakan Mas Rifki. Nasab tunggal Oke, perempuan. oke. Nah, pakai tak marbuto ya, perempuan. Roji'una, silakan Mas Yusuf. Rofa 3 laki-laki. Oke, Rafa 3 laki-laki sahih. Amilatani, silakan Mas eh, Isnin. Rofa Oke, 2 perempuan. mhm. Perempuan ya. Tak pakai ada tanya maka perempuan ya. Lanjut, Mas Falah jariyatan. Jariyatin. Jar. Satu Oke, perempuan. oke, jar satu perempuan. Balain. Silakan Mas Krisno. Jar tunggal laki-laki. Ya, jar kenal laki-laki. Saya mufsidatun. Al-mufsidatun. Silakan Mas Rifki. Mufsidatu perempuan. Mhm, Rofa mhm. tiga, tiga. Ya, Ya 3. benar. Jadi di sini kayaknya banyak salah di sini ya mungkin ya. Iya. Mungkin pada yang betul. Nah, di sini ada kaidah, saya terangkan sedikit. Harusnya bunyinya mufsidatun ya. Kalau mau sama seperti hafalan kita kan bunyinya mufsidatun ya. Nah, di sini ada kaidah ketika ada alif lam maka tanwin tidak boleh bersatu dengan alif lam. Nah, di sini kebetulan bentuknya disertai dengan alif lam. Nah, maka tanwinnya hilang. Aslinya mufsidatun. Nah, tapi karena ada alif lam, maka tanwinnya hilang menjadi al-mufsidatun. Nah, statusnya apa? Ya sama. Nah, nanti kita pelajari setelah ini materi tentang utuh atau ringkas ya. Dan ini bentuk ringkasnya. Nah, ini sama ciri rofa 3 ya, karena cirinya atun harusnya. Nah, kemudian ini perempuannya. Oke. Makkatu. Silakan lanjut Mas Yusuf. Maka tuh Rofa 1 Mhm. perempuan. Oke, Rafa satu perempuan. Al-Fasiqina. Silakan Mas Isnin. Nasab jar Mhm. 3 laki-laki. Oke, 3 laki-laki. Terakhir Mas Pala. Syakirotin. Jar. Oke, Jamak perempuan. jar sama perempuan Tiga. hanya jar. Atau nasab. Ya, nasab apa jar? Sahih. Tun, atin ya. Oke, alhamdulillah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu di seputar materi atau soal tadi. Padahal kalau ada. Kalau nikmat ini tuh jamaknya apa? Yang mana? Yang nikmat tadi kan ada soal yang nikmat Nikmat. ini itu kan 2. Ni'amah. Kalau jamaknya dia ni'amah. Dia nanti masuknya jenis, kita masuk nanti materi bilangan masih berapa ya? 2-3 pertemuan lagi ya. Nah, itu ada jamak namanya yang irregular. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan jamak taksir. Nah, kalau yang kita hafalkan sekarang ini jamak yang reguler. Belakangnya una atau ina untuk laki-laki, atun atau atin itu ciri jamak reguler. Nah, tapi kalau bentuk yang enggak sesuai dengan defaultnya itu nanti masuknya kategori jamak taksir. Ni'mah itu jamaknya ni'amah.
Nah, dan dipelajari insya Allah. Oke, ada lagi barangkali? Kalau belum ada, kita sedikit selesaikan materi. Nah, ini ya. Kita berusaha mengubah ya baris yang bentuk sesuai dengan status bilang gendernya. Misalkan di sini ya, doribun ya. Doribun pemukul. Nah, di sini disebutkan dua pemukul menganiaya saya. Nah, maka dua pemukul di sini perannya adalah sebagai pelaku gitu ya. Nah, maka dua pemukul pelaku ya artinya rofa. Kemudian bentuknya dual dan dia laki-laki. Berarti rofa dual laki-laki. Doribun menjadi do ribani. Do ribani. Nah, do ribani. Kemudian saya melawan para pemukul. Para pemukul berarti jamak. Nah, karena dia sebagai di sini ya melawan para pemukul keterangan ya jamak nasab laki-laki ya. Nah, berarti menjadi do Iya. ribina. Do ribina ciri jamak ya. Una ina. Tongkat pemukul mengenai korban. Nah, ini perannya sebagai apa? Sebagai jar. Nah, kenapa? Karena ada katanya di sini Pak. Tongkatnya pemukul mengenai korban. Nah, pemukul di sini jar tunggal. Nah, laki-laki. Jar tunggal laki-laki berarti menjadi doribin. Ya, doribin. Atau kalau mau hilangin alif lamnya menjadi ad-doribi. Ya, ad-doribi. Kemudian yang di sini para pemukul menghancurkan bangunan. Para pemukul berperan sebagai pelaku. Nah, pelaku itu apa? Rofa. Rofa jamak ya laki-laki. Nah, berarti menjadi doribuna. Doribuna. Oke. Nah, ini nanti dilatihankan saja. Saya kirimkan insya Allah soalnya. Karena cukup banyak. Nah, nanti ada 1, 2, 3 ya. Nah, 3 nanti tinggal di screenshot boleh dikerjakan langsung. Nanti saya kirimkan. Saya dikerjakan langsung atau di print dulu boleh ditambahin di akhirnya. Jadi menentukan perannya, peran kata yang di garis bawah ini sebagai rofa, nasab, apa jar gitu ya. Kalau rofa itu pelaku, nasab keterangan, jar kata setelahnya. Kemudian mengganti bilangannya disesuaikan gitu ya. Nah, oh ada lagi ternyata. Jadi saya kirimkan 5 soal insya Allah. Kemudian ini nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Nah ini terakhir mungkin eh, sebagai hikmah pembelajaran kita kali ini ya mengenai status ya. Nah jadi 3 jenis kata dalam Al-Quran, ism, fi'il, harf. Kemudian apa hikmahnya atau menjadi pembedanya antara ketiga kata ini? Ya, khususnya di bagian ism dan fi'il. Nah, kenapa? Karena di Al-Quran cukup sering sekali Allah lebih memilih ism atau Allah lebih memilih fi'il di antara keduanya. Jadi, misalkan kata ya'malu, ya. Ya'malu di sini adalah dia, he is working, ya. Dia bekerja atau dia sedang bekerja. Nah, kenapa di sini aktivitasnya begitu ya. Tapi kalau disebutkan huwa amilun, ya, dia adalah seorang pekerja begitu ya. Mana sih yang lebih kuat ya antara pekerja atau bekerja begitu ya. Nah, di sini kalau isem ya, isem kalau fiil dulu ya, fiil terikat dengan waktu dan juga membutuhkan pelaku. Nah, sedangkan isem tidak terikat dan keduanya. Tetapi isem lebih permanen dan lebih kuat maknanya. Nah, misalkan kata ini tadi, ya'malu dengan amilun ya. Dia sedang bekerja atau dia bekerja. Artinya, ya namanya orang bekerja pasti ada limitnya, waktunya begitu ya.
Misalkan dia bekerja dari jam 8 sampai jam 15 begitu ya. Artinya ada limit batas waktunya gitu ya. Nah, sedangkan huwa amilun, dia seorang pekerja, mau saat ini misalkan jam 16 dia sudah tidak bekerja, kata pekerjanya masih melekat begitu ya. Nah, dia sedang belajar. Nah, ya aktivitas dia sedang belajar dihukumi ketika proses itu berlangsung di waktu-waktu tertentu gitu ya. Tetapi dia seorang pelajar, nah maka dia meskipun tidak melakukan aktivitas belajar, dia tetap dihukumi sebagai seorang pelajar gitu ya. Nah, jadi inilah eh, satu ya perbedaan mendasar antara ism dan fiil. Nah, di Al-Qur'an Allah meletakkan nih insya Allah kata atau cukup familiar telinga kita ya menggunakan dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini ada kata menarik, yakni kata alhamdu atau hamdun ya. Alhamdu karena pakai alif lam maka tanwinnya hilang menjadi hamdun aslinya. Nah, kemudian menjadi alhamdu. Nah, ini adalah isem gitu ya. Kenapa sih Allah meletakkan eh, isem ya? Kenapa nggak diganti aja dengan fiil begitu ya? Nah, jadi kalau dengan fiil ya, misalkan kita ganti saya memuji Allah gitu ya. Ahmadulillah, Ahmadulillah. Nah, bisa gitu ya. Atau mengganti ya dengan pekerjaan yang sudah berlalu ya. Hamidulillah ya. Hamidulillah. Nah, saya telah memuji siapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan fiil ya. Tidak menggunakan fiil. Apa hikmah yang bisa kita ambil kenapa Allah meletakkan isem ya di pembuka surat Al-Fatihah ini? Ya, salah satu hikmahnya adalah yang pertama pujian gitu ya. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak membutuhkan apa istilahnya legitimasi dari hambanya gitu ya. Nah, ini beda kalau kita sebagai seorang manusia gitu ya. Nah, seorang rektor begitu ya atau seorang bos di pimpinan perusahaan pasti akan butuh legitimasi pengakuan begitu ya atau mungkin pujian atau mungkin sanjungan dari orang lain begitu ya yang menjadi koleganya atau yang menjadi bawahannya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu semua karena apa? Karena pujian bagi Allah Subhanahu wa taala tidak tergantung pada hamba-hambanya gitu ya. Nah, ini berbeda ya, pujiannya manusia dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertama untuk menghilangkan kesan ketergantungan Allah kepada makhluknya. Nah, satu sisi juga gitu ya. Satu sisi juga mengajarkan kepada kita bahwasannya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan pujian itu bukan Allah, melainkan adalah kita gitu ya. Kita ya sebagai seorang hambanya lah yang jauh lebih membutuhkan dari pujian Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Ya karena Allah tidak menggunakan fiil ya, sehingga tidak membutuhkan makhluknya untuk membuat Allah itu lebih agung gitu ya. Tidak ada orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, hakikat Allah adalah tetap mulia begitu ya. Nah, cuman yang menjadi permasalahan apakah kita termasuk yang memuji Allah Subhanahu wa taala atau tidak gitu ya. Kenapa? Karena hamdun di sini dia tidak akan terikat dengan waktu begitu ya. Artinya ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, aslinya bukan saat-saat bahagia saja gitu ya. Ya saat-saat bahagia sudah tentu gitu ya. Kita bisa berkuliah di London gitu ya. Kita bisa mempunyai keluarga yang support begitu. Kita diberikan kemudahan itu kebahagiaan iya dan mensyukuri iya. Tapi hatta ya kita mendapatkan sebuah musibah, maka itu adalah bagian dari cara kita untuk senantiasa mensyukuri takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah terpengaruh di saat maupun kita mendapatkan kebahagiaan ataupun di saat kita mendapatkan keburukan sekalipun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah waktu pujian itu tidak dibatasi gitu ya. Karena Allah menggunakan isem di situ
tidak digunakan fiil ya. Kalau fiil dibatasi, kita muji Allah saat kemarin, sekarang, dan yang akan datang gitu. Tapi dengan Allah meletakkan ism artinya memuji Allah Subhanahu wa taala hendaknya dilakukan oleh seorang hamba dari mulai kemarin, sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, inilah untuk menetapkan ya bahwasannya kitalah yang jauh lebih butuh untuk memuji Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kitalah yang harusnya lebih banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang membutuhkan kita gitu ya. Karena ini sering sekali gitu ya disampaikan oleh orang-orang yang memusuhi Islam gitu ya. Ya, ketika Allah tidak memuji kita, nah maka Allah akan rendah derajatnya, naudzubillah gitu ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tergantung dengan makhluknya, sehingga Allah tidak membutuhkan makhluk, dan kitalah yang jauh lebih membutuhkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ya setiap saatnya gitu ya. Nah, inilah yang menarik di balik hikmah apa yang Allah letakkan. Kenapa Allah lebih meletakkan ism ya ketimbang fiil? Karena maknanya jauh lebih kuat ya. Karena pujian Allah Subhanahu wa taala hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala pertama, yang kedua kitalah yang jauh lebih butuhkan, dan Allah tidak pernah tergantung pujiannya dari pujian hamba-hambanya. Hatta semua orang nih mengingkar Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap mulia. Nah, jadi mindsetnya adalah bagaimana kita ketika hidup di dunia ini banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita pun akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Itu insya Allah untuk hikmah serta pembelajaran kita mempelajari ism ya, dibandingkan kedudukannya lebih kuat dibandingkan fiil ya. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya, sesuai dengan tema kita nanti akan ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil insya Allah. Baik, Allahu a'lam bishawab ya. Tafadhal kalau ada diskusi sebelum kita akhiri. Ustaz, saya ada tanya Ustaz. Ya, tafadhal silakan. Kalau orang itu berarti selalu ada muzakkar dan muannasnya ya. Ya, Tapi kalau barang itu enggak ya. kalau barang nanti ada kriterianya. Kapan Oh, dianggap laki-laki, kapan dianggap perempuan. Nanti kita pelajari di materi gender ya, status bilangan oh ya. gender nanti insya Allah. Cuman kalau orang pasti selalu ada dua-duanya ya. Iya, Seharusnya. pasti ada bentuk laki-laki, ada bentuk perempuannya. Ya. Terima kasih Ustaz. Siapa ya, Kum? Ada lagi barangkali? Eh, terkait buku tadi saya konfirmasi ke narah hubung ya kemarin. Sepertinya sudah ada yang ini lewat just tip juga ya, atau lewat titipan sama Mas Falah ya kalau nggak salah ya. Iya, Ustaz. Jadi waktu itu ada teman yang balik ke Indonesia. Oh, oke. Nah, terus saya titip, tapi kan karena saya cuma titip ke teman, jadi Nggak bisa waktu itu banyak-banyak ya. juga masih ngira-ngira kira-kira berapa beratnya gitu kan. Heeh. Makanya karena saya juga cuma titip, jadi nggak banyak yang Hmm. saya titipin gitu. Tapi nanti misalnya mau teman-teman usul lagi, saya ikut aja. Karena ada teman Mas Jaru itu, Mas Rifki. Mas Jaru, teman Imperial itu juga mau bukunya, tapi nggak ikut programnya. Jadi saya kemarin cuma bawa eh, satu buat saya, terus satunya buat Ridwan, Oh iya, Yusuf iya. Ridwan. Atau sementara lihat fotokopi ya bisa. Kemarin saya udah sampaikan itu ya Nah, di grup ya. Itu beratnya kalau cuman jilid satu sebenarnya ringan ya. Itu bisa dapat berapa gitu ya untuk 1 kilo mungkin hitungannya ya 6 ya, itu 6 buku itu masih dapat 1 kilo kalau nggak salah. Nah, kalau kecuali kalau mau belinya satu full ya itu yang berat mungkin ya. Karena J satu semuanya itu jilid 1 sampai 10 itu kurang lebih beratnya 1,03 gitu ya. oh justru jilid ya sana. Nah, itu satu box ya. Kalau satu box satu satu kiloan. Tapi kalau Saya kira cuman cuma ada 3 jilid, Ustaz. iya Satu, 3 jilid, 2, 3. maksudnya 3 jilid. Oh, Tapi jilid keempat itu jilid ketiga itu jilid yang paling tebal. Nah, jadi oh, kalau untuk beberapa unit gitu maksudnya. sampai unit terakhir dia eh, sampai unit 10 itu jilid ketiga gitu. Jadi kalau yang berat itu beratnya di situ. Tapi kalau cuman jilid satu, nah itu insya Allah
cuman 1 kilo itu dapat berapa ya? 5 apa 6 itu dapat ke 5 tanam buku. Afwan Ustadz, kalau perkiraannya itu jilid 1 ini berapa pertemuan ya? Maksudnya biar bisa ngira-ngira belinya berapa jilid gitu. Kalau desain pertemuannya mungkin sekitar 20 sampai 30 pertemuan. Jilid 1 ya itu ya. Ya, jilid 1. Nanti masing-masing beda soalnya. Jilid kedua, jilid ketiga paling cepat ya. Nah, nanti kita sampaikan ketika kelas masuk unitnya. Ya kalau mau aman sampai jilid ketiga, nah itu ya itu soalnya sama, tipisnya hampir sama, tebalnya hampir sama. Kalau beli buku unit 1, unit 2, isinya udah sampai unit ketiga gitu ya. Nanti yang agak tebal tuh buku yang unit ketiga gitu ya. Nah, itu isinya dari unit keempat sampai unit ke-10. Atau nanti saya fotokan ya biar lebih jelas nanti, insya Allah. Ya monggo nanti kalau ini bisa dikoordinasikan lagi. Atau kalau misalkan Mas Falah udah ini boleh difotokan atau difotokopikan juga nggak apa. Kalau kondisi ya, nah itu silakan Fatul. Kalau mau beli silakan nanti bisa disampaikan ke narah hubungan. Ya, mungkin. Ya, insya Allah. Ada lagi? Ini kalau Sambung. misalnya ada info teman yang mau kesini lagi sih, Kak. Mungkin Ini lebih bisa. enaknya sih begitu ya. Soalnya insya Allah bisa dititipkan kalau cuma 1 kilo kan nggak ini ya. Ya. Heeh. Oke, Alhamdulillah. Ini nggak apa nih berhubung di sini sudah azan asar. Kita cukupkan dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Kalau mau butuh 2 pekan sekali nanti kita sepakati di grup. Saya insya Allah hari Jumat juga bisa. Gitu ya. Nanti monggo, padahal lebih luangnya gimana, enaknya gimana kita sampaikan di grup insya Allah. Oke, kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.